AKBP Nurmeningsih, Kapolres dari Sabang. Terima kasih sudah bergabung di Trending Topic, Bu. Nah, Bu Nur, kalau kita lihat ini nih sebenarnya kita ngomongin videonya dulu deh. Ini memang video yang benar-benar direkam, asli direkam, ini diem-diem penyamaran, atau memang sebuah reka ulang sih Bu sebenarnya? Karena kan kalau aku lihat ini rapi banget gitu loh semuanya. Pada dasarnya memang pelaksanaan itu kami lakukan sendiri, dan memang ada tim yang untuk men-shooting tersebut. Dan sebetulnya ini arahnya ke edukasi aja pada masyarakat. Dan tadi saya lihat juga tadi nggak ada ditangkap ya Bu ya, tapi lebih kepada nasehatin gitu orang-orang yang bawa gula itu gitu. Kenapa ini akhirnya jadi lebih kepada edukasi gitu? Tidak ada, akhirnya saya kira nih bakal wah ini berarti mafia gulanya bakal ditangkap nih gitu. Kita jangan melihat sebagai di situ ada nyaknya. Itu kita melihat eksploitasi itu di belakangnya. Siapa di belakang, di balik penyelundupan gula itu. Kita jangan melihat nyaknya yang hanya dibayar 50.000, 25.000, namun kita lihat ke belakangnya. Harapan saya tentunya dengan saya menyamar sebagai ibu-ibu penjajah gula itu, harapan saya tentunya nanti merupakan pembelajaran bagi baik kepada anggota saya. Tentunya saya sebagai pemimpin tidak hanya memerintahkan saja, memang saya memberikan contoh dulu bagaimana itu penyamaran. Tapi akhirnya ketahuan nggak Bu siapa ini mafia-mafia gulanya yang menyuruh orang-orang, meng-hire orang-orang ini gitu untuk jadiin bawa kuli gula gitu? Alhamdulillah, insya Allah ketahuan. Ketahuan? Apakah sudah tertangkap begitu? Dalam proses. Tapi ini praktek sudah lama kan Bu sebenarnya? Sudah lama terjadi. Ini kalau misalnya videonya udah beredar gini, bukannya mereka justru nantinya udah tahu nih orang-orang mafia gula ini? Insya Allah, walaupun mereka sudah tahu, tetap kami akan tindakan preemptif terlebih dahulu, karena saat ini kan gula itu masih digunakan di Sabang, belum dikatakan penyelundupan. Ketika gula itu sudah menyeberang ke Banda Aceh, baru dikatakan penyelundupan. Nah, tadi yang kita lihat itu Bu di video, itu kan Ibu lagi di kapal tuh, bawa gulanya. Itu apakah sudah dalam proses memang menyeberang dari Sabang? Belum, itu masih di kota Sabang. Oke. Nah, kemudian kepada orang-orang yang membawa gula ini, apakah mereka juga diberikan hukuman gitu atau sanksi? Tetap kami akan berikan sanksi, namun sasaran kita lebih ke edukasi pada masyarakat untuk tidak mengulangi kegiatan ini, bahwa ini adalah merupakan barang haram. Seperti yang saya katakan pada video itu, mengatakan ibu memberi makan kepada anak menggunakan uang dari mana? Dari ini kan, nah ini merupakan barang haram. Ibu tidak mau kan anak ibu diberikan makanan baru, sehingga mengingatkan kepada masyarakat. Itu video diambil kapan tuh Bu? Diambilnya sekitar 3 minggu yang lalu. Dan sekarang apakah sudah bersih? Nggak ada orang porter gula itu lagi pengirim gula? Kalau bersih tidak, masih ada, cuma berkurang. Lebih berkurang? Iya, biasanya berkurang. Ada berapa banyak tuh Bu orang-orang yang bawain gula? Nyak gula namanya. Nyak gula itu? Bisa sampai 10 sampai 20 orang. 10 sampai 20. Dan berapa ton yang mereka bawa itu? Sekitar 50 sampai 100. Per harinya? Per hari. Dan kalau misalnya ditaksir kerugian negara berapa tuh Bu? Dalam kuota yang diberikan oleh BPKS itu kan 350 ton. Kalau dalam 100 ton itu diperkirakan kerugian negara mencapai 150 juta. Untuk per 100 ton? Per 100 ton. Jadi kalau misalnya memang sampai 50 sampai 100 ton per harinya, silakan aja. Artinya 150 juta per harinya itu ya negara rugi. Nah, tapi kan kalau begini Bu, kenapa tidak, kalau sudah tahu gitu nih ya, ini aktor-aktornya, kenapa tidak dilakukan langsung tujuan ke target nih ke mereka begitu, memang aktor-aktor di belakang orang-orang pemain gula ini? Untuk itu kami akan menindak manakala ada aktor-aktor yang paling kuat dalam permasalahan penyelundupan gula ini, tentu kerjasama dengan instansi terkait, Bea Cukai dan Polres setempat yang ketika gula diselundupkan itu diseberangkan ke bandar. Ibu nanti ada rencana penyamaran lagi nggak, misalnya ini masuk ke tempat mafia gulanya begitu? Kalau ini kan lebih kepada orang-orang nyak gulanya ya gitu. Kalau misalnya untuk kedepannya gitu, untuk lebih ke orang-orang yang memang berperan pentingnya, ada rencana lagi nggak untuk melakukan penyamaran atau? Nanti kita
rencanakan lebih lanjut. Kan masih rahasia. Masih rahasia. Iya. Oke Bu, ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini cukup berani lah, cukup ada terobosannya. Polisi kreatif gitu kalau dikatakan oleh Kapolda Aceh sendiri begitu ya Bu ya. Ini sebenarnya yang membuat Ibu sendiri, Ibu Nur sendiri untuk ingin melakukan tindakan penyamaran ini apa? Sebetulnya saya ingin memberikan sesuatu edukasi, baik itu kepada masyarakat maupun kepada adik-adik saya, anggota Polri saya. Manakala ketika adik-adik saya poluan ataupun polisi remaja-remaja yang baru munculan itu bertanya, Bu, bagaimana sih cara penyamaran? Tentunya saya tidak usah komunikasi, oh bagi gini cara, cukup saya memperlihatkan ini loh, penyamaran itu seperti ini. Nah, dijagain juga nggak tuh Bu selama proses penyamaran itu, ada yang jagain juga nggak dari anak buah? Ada yang jagain dan saya sendiri kaget gitu ketika ternyata Ibu Kapolres menyamar sebagai nyak-nyak gula. Tadinya mereka memang tidak tahu. Jadi anak buah sama sekali nggak tahu proses penyamaran tahu. itu. Ibu ada rasa takut juga nggak pada saat menyamar itu? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Ibu Nur, saya tunggu ini terobosan berikutnya dan rekaman videonya berikutnya. Kalau ini karena memang menjadi bahan pembicaraan ya sekali lagi di Facebook. Jadi banyak yang juga mengapresiasi kerja dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu Nur Maningsih.